Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fawzul Abdillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman dasar DOT dari mata kuliah Mobile Computing. Dan apa itu DOT? DOT adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google dan digunakan terutama untuk pengembangan aplikasi Flutter seperti mobile, web, dan desktop. DOT memiliki sintaks modern dan dipahami untuk pemula. Dan untuk gambarnya seperti ini. Dan berikutnya ada tipe data dalam DOT. DOT memiliki tipe data dasar berikut, yaitu ada integer, double, text, string text, dan boolean. Dan ada variabel dan dynamic. Dan ada if dan else kondisional, yaitu percabangan digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi. Seperti if kondisi garis miring perintah, dan ada if nilai sama dengan 80, print A else print B. Dan ada if nilai sama dengan 80, print A else if nilai 70, print B else if print C. Dan ada switch case, yaitu switch yang digunakan untuk kondisi yang spesifik dan lebih efisien dibanding if else branch. Contohnya seperti ini untuk kodenya. Dan berikutnya ada looping perulangan. Looping digunakan untuk menjalankan kode secara berulang. For loop digunakan ketika jumlah perulangan mudah diketahui. Contohnya seperti berikut. Dan ada while loop. While loop digunakan ketika perulangan bergantung pada kondisi void main, yaitu integer i sama dengan 1 garis titik 2 titik koma. While i kelima, print while kelima. Seperti ini contoh kodenya. Dan ada prosedur, function tanpa return. Function prosedur adalah blok kode yang dapat dipanggil kapan saja. Contohnya seperti ini kodenya. Seperti ini, dan prosedur tanpa parameter. Dan berikutnya ada list array. List array adalah struktur data untuk menyimpan banyak nilai. List dengan tipe tertentu, list string buah sama dengan apel, pisang, jeruk. B. Mengakses print buah tutup kurung 0 garis miring apel. Dan C. Menambah elemen buah, misalnya seperti mangga. Dan D. Menampilkan panjang list print buah length, kepanjangan panjang buah. Dan ada list dengan variabel. Variabel angka seperti angka 1, 2, 3, dan 4. Dan berikutnya untuk kesimpulannya, dengan memahami instalasi DOT, tipe data, percabangan looping, function, dan list, seorang sudah memiliki fondasi yang kuat untuk memulai pemrograman DOT. Semua konsep ini merupakan dasar penting sebelum melanjutkan pengembangan aplikasi lebih kompleks dan seperti Flutter. Dan untuk cara instalasinya yaitu kita ke Visual Studio 2010, Visual Studio Code. Kemudian kita ke extension. Kemudian cari Flutter, karena Flutter dan DOT ini bersatu. Kemudian install, menunggu instalasinya.
Kemudian kalau sudah terinstall, mungkin ke sini ke new file atau ke new text file. Mungkin ke new text file. Kemudian mungkin ke sini, maaf salah. Misalkan di sini saya akan belajar create belum. Nah, mungkin di sini pembelajarannya. Saya akan memasukkan beberapa kodenya. Ini untuk integer yang ini. Kemudian masukkan kodenya. Kemudian ke ini run. Nah, mungkin seperti ini outputnya menghasilkan seperti ini. Mungkin kalau misalkan diedit, misalkan nomornya menjadi 15, untuk ukuran tinggi badannya misalkan 178, 7. Misalkan di sini namanya diganti menjadi Jajang untuk melihat kondisinya. Dan mungkin seperti ini untuk kalau misalkan diedit datanya ke codingannya. Dan berikutnya untuk percobaan yang kedua, untuk menampilkan nilai. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita ke run. Seperti ini nilai Anda B. Kalau misalkan diganti menjadi 90, kemudian kita kembali lagi run, start lagi, dan hasilnya seperti nilai Anda A. Kalau misalkan nilai saya nilainya menjadi 60 misalkan ya. Berarti menampilkan nilai Anda C. Kemudian berikutnya kita percobaan yang berikutnya, yang ketiga. Misalkan di sini saya akan memasukkan kodenya lagi. Nah, kemudian misalkan di sini saya akan menjalankannya. Nah, ini untuk tampilannya jadi menjadi hari Rabu. Kalau misalkan diingati menjadi hari angkanya menjadi angka 1. Misalkan run, kemudian ini. Kemudian berubah menjadi hari Senin. Kemudian lagi dirubah menjadi angka 2. Run, start, menjadi hari Senin. Menjadi hari Selasa. Maaf, tadi ada kesalahan teknis. Dan berikutnya ada lagi kode yang keempat. Contohnya seperti ini. Mungkin kode perulangan. Nah,
kemudian kita menjalankan, run, stop. Nah, menghasilkan seperti ini perulangan dari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Kalau misalkan diubah menjadi ke-10, misalkan run, jadi jumlahnya menjadi 10 perulangannya. Kalau misalkan menjadi 19, menjadi 19. Kalau misalkan dirubah lagi menjadi 20, mungkin menjadi perulangannya menjadi 20. Kemudian seperti itu ya. Dan berikutnya ada void main. Seperti contoh kodenya. Void main, kodenya. Kalian masukkan run, stop. Seperti ini. Kalau misalkan dirubah menjadi angkanya perulangan menjadi while-nya menjadi ke-9. Misalkan while-nya menjadi jumlahnya 9. Kalau misalkan dirubah menjadi 10 atau 15, hasilnya menjadi jumlahnya 15. Mungkin sama seperti perulangan tadi, mungkin ada bahasanya beda. Dan berikutnya ada seperti ini, void ini menampilkan mungkin halo nama ya. Kemudian run, start. Oke, menampilkan seperti ini. Dan berikutnya ada lagi bahasa program berikutnya, ada yang ketujuh yaitu seperti ini. Mungkin yang terakhir bahasa pemrograman yang terakhir. Kemudian run, stop. Menampilkan apel 3. Menampilkan seperti ini. Kalau misalkan dirubah menjadi mangga, misalkan jambu, contohnya. Nah, kemudian ditambah menjadi jambu. Kalau misalkan dirubah lagi, menambahkan misalkan ditambah menjadi nama buahnya misalkan nangka. Kemudian run, mungkin ditambah menjadi penambahannya nanti apel, jeruk, pisang, jambu. Dan ada kekurangan, dan maaf tadi ada sedikit itu, mungkin ada seperti tambahannya seperti ini, kombinasi programnya ada tambahannya. Kemudian masukkan ke sini lagi,
Mari kita lihat hasilnya. Untuk hasilnya Budi bukan huruf A, mungkin tidak ada huruf A di sininya. Dan Ani diawali huruf A pada huruf A-nya, dan Cika bukan huruf A, A-nya di akhir.